In reply, Hitler ridiculed the powerless president with withering sarcasm. Herr Roosevelt verlangt endlich die Bereitwilligkeit, ihm die Zusicherung zu geben, dass die deutschen Streitkräfte das Staatsgebiet folgender unabhängiger Nationen nicht angreifen, und er nennt Finnland, Lettland, Litauen, Estland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palästina, Ägypten. In essence, he was being told by Hitler, "You're not a player in this." Nazi Jerman adalah sebuah partai politik berhaluan kanan ultranasionalis yang sebenarnya memiliki nama asli National Socialist DHRB Terpartei, yang dalam bahasa Indonesia berarti Partai Buruh Nasional Sosialis Jerman. Nazi berkuasa sejak memenangkan pemilu secara demokratis pada tahun 1933 dan naiknya Adolf Hitler menjadi kanselir Jerman pada tahun 1934. Sejak Nazi berkuasa, mereka memiliki misi untuk mengembalikan kejayaan Jerman yang porak-poranda akibat perjanjian Versailles 1919. Pasca kalahnya Jerman pada Perang Dunia Pertama, Hitler berambisi untuk mengembalikan kejayaan Jerman yang dihancurkan oleh sekutu. Adolf Hitler menginvasi Polandia dan beberapa negara lainnya di Eropa. Dalam waktu kurang lebih 3 tahun, Jerman berhasil menguasai nyaris seluruh benua Eropa. Perang yang berawal dari Eropa tidak hanya terjadi di Eropa, tetapi Jerman yang didukung oleh Italia, Jepang, Hungaria, Finlandia, Rumania, Irak, Thailand, dan Uni Soviet juga melakukan peperangan di Afrika dan Asia. Uni Soviet yang awalnya bersekutu dengan Nazi akhirnya bergabung dengan pasukan sekutu yang saat itu dimotori Inggris dan Prancis. Pengkhianatan terjadi di tahun 1941. Setelah menekuk Yunani dan Yugoslavia, Hitler sengaja membakar perjanjian saling tidak menyerang yang dibuatnya bersama Stalin. Itulah jalan terbuka di mana Jerman menyerang Uni Soviet dan melumpuhkan kekuatan besarnya. Sayangnya kelumpuhan tersebut hanya terjadi pada sebagian kawasan di Uni Soviet saja. Pertarungan yang paling terkenal di PD2 adalah Perperangan Stalingrad. Pertempuran Stalingrad yang terjadi pada 23 Agustus 1942 hingga 2 Februari 1943 merupakan pertempuran sengit antara Jerman dan sekutunya melawan Uni Soviet. Mereka memperebutkan kota Stalingrad yang sekarang bernama Volgograd. Dalam Perang Dunia Kedua, pertempuran ini dianggap sebagai titik balik Perang Dunia Kedua dan sebagai pertempuran paling berdarah sepanjang sejarah, di mana 1,5 juta orang lebih terbunuh dari kedua pihak. Kedua pihak bertempur dengan brutal dan tidak memperdulikan korban warga sipil. Pertempuran ini terdiri dari beberapa fase, yaitu pengepungan Jerman terhadap Stalingrad, pertempuran dalam kota, dan serangan balik Soviet, serta pengepungan dan penghancuran kekuatan-kekuatan poros di sekitar Stalingrad yang ditulang punggungi tentara ke-6 Jerman. Pada bulan Juni 1942, tentara Jerman Wehrmacht melancarkan kampanye musim panas kedua mereka terhadap Uni Soviet yang disebut Operation Blue. Sebelumnya, dalam operasi Barbarossa, Wehrmacht dihalau pintu gerbang Moskow pada musim dingin 1941 hingga 1942. Operasi Biru diarahkan ke Rusia Selatan dengan tujuan merebut ladang minyak di Baku, Azerbaijan, dan membuka jalan untuk menguasai ladang-ladang minyak di Timur Tengah. Pasukan penyerbu Jerman dibagi dua kekuatan. Grup tentara A menyerbu Kaukasus dan grup tentara B menuju sungai Volga dan kota Stalingrad. Pada mulanya, tentara merah Soviet memilih untuk bergerak mundur guna membuat jalur logistik pasukan Jerman yang keteteran dengan memanfaatkan luas wilayah Uni Soviet. Tetapi kemudian Stalin memerintahkan pasukannya untuk bertahan di Stalingrad, yang secara harfiah berarti kota Stalin. Selain karena menyandang nama Stalin, kota Stalingrad juga penting karena merupakan kota industri terbesar di tepi sungai Volga, yaitu jalur transportasi penting ke Laut Kaspia. Jatuhnya Stalingrad ke tangan Jerman akan memudahkan gerak maju pasukan Jerman menuju Kaukasus yang memiliki cadangan minyak besar yang amat dibutuhkan oleh Jerman. Menurut perkiraan, sekitar 40.000 tentara dari kedua belah pihak terbunuh dalam setiap harinya. Führer Adolf Hitler memerintahkan pasukannya agar dalam kondisi apapun, kota Stalingrad harus direbut.
Akibatnya pasukan Jerman bertempur mati-matian untuk merebut kota tersebut. Namun, rakyat tentara di kota Stalingrad juga melakukan perlawanan yang sangat kuat sehingga pasukan Nazi dapat dihadang. Sementara pasukannya terjebak dalam perang mati-matian di Stalingrad, komandan tertinggi Jerman tidak menyadari bahwa Stalin telah mengumpulkan bala bantuan untuk menghancurkan pasukan Jerman dalam suatu kampanye musim dingin. Serangan balasan Uni Soviet dilancarkan pada bulan November 1942 ketika salju mulai turun. Serangan tersebut dengan cepat menggulung pasukan Italia, Rumania, dan Hungaria yang melindungi garis belakang Angkatan Darat ke-6 Jerman. Akibatnya pasukan Jerman yang beroperasi di Stalingrad terkepung. Sebenarnya, Jerman memiliki kesempatan untuk menarik mundur pasukannya sebelum Tentara Merah menyelesaikan kepungannya. Akan tetapi Hitler bersikeras agar pasukannya tetap bertahan di Stalingrad dan memerintahkan Luftwaffe, Angkatan Udara Jerman, untuk mengirimkan perbekalan bagi mereka. Akan tetapi, musim dingin yang ganas menghalangi usaha tersebut sehingga bantuan yang dikirimkan tidak cukup untuk memberi makan 330.000 prajurit Jerman dan sekutunya yang berada di Stalingrad. Suatu usaha lain untuk membebaskan pasukan Jerman yang terkepung dilakukan dengan mengirimkan tentara grup dan pimpinan Marsikal Erich von Manstein, salah seorang ahli strategi Jerman yang cemerlang. Akan tetapi serangan tersebut berhasil dihentikan oleh bala bantuan Soviet yang masih segar di Kotelnikovo. Akhirnya, ketika dihadapkan pada kemungkinan terkepung, von Manstein menarik mundur pasukannya dan meninggalkan rekan-rekannya di Stalingrad menunggu nasib. Pada tanggal 30 Januari 1943, Tentara Merah di bawah pimpinan Marsikal Georgy Zhukov melancarkan serangan umum ke Stalingrad dan dengan cepat menggulung pasukan poros yang sudah kelelahan dan menderita kelaparan dan penyakit. 2 hari kemudian, Marsikal Friedrich von Paulus dan 90 prajuritnya yang tersisa menyerah. Para sejarawan menilai kekalahan Jerman di Stalingrad merupakan awal dari kejatuhan Nazi. Hingga kini pertempuran ini dianggap sebagai pertempuran terbesar dan paling berdarah dalam sejarah manusia. Jumlah korban jiwa diperkirakan mencapai 3 juta jiwa. Pada akhir bulan April 1945, ibu kota Jerman yaitu Berlin sudah dikepung oleh Uni Soviet pada tanggal 1 Mei 1945. Adolf Hitler bunuh diri dengan cara menembak kepalanya sendiri bersama dengan istrinya Eva Braun di dalam bunkernya. Sehari sebelumnya Adolf Hitler menikahi Eva Braun dan setelah mati memerintah pengawalnya untuk membakar mayatnya. Setelah menyalami setiap anggotanya yang masih setia, pada tanggal 2 Mei, Karl Dönitz diangkat menjadi pimpinan menggantikan Adolf Hitler dan menyatakan Berlin menyerah pada tanggal itu juga. Disusul pasukan Jerman di Italia yang menyerah pada tanggal 2 juga. Pasukan Jerman di wilayah Jerman Utara, Denmark, dan Belanda menyerah tanggal 4. Sisa pasukan Jerman di bawah pimpinan Alfred Jolt menyerah tanggal 7 Mei di Reims. Tanggal 8 Mei, penduduk di negara-negara sekutu merayakan Hari Kemenangan, tetapi Uni Soviet merayakan Hari Kemenangan pada tanggal 9 Mei dengan tujuan politik.